Shalom, sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Agus Prasetyo, dalam edisi Embun Pagi saat ini di tanggal 26 Desember 2023. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan merenungkan Sabda Tuhan dengan tema Tuhan Yesus menjadi perjanjian baru. Diambil dari Ibrani pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai dengan 13. Oleh karena itu, sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, sebelum kita bersama mendengarkan pewartaan sabda di pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Rasa syukur dan terima kasih kami haturkan kepadamu ya Tuhan di pagi hari pemberian Tuhan yang begitu indah ini. Kami datang ke hadirat-Mu, sungguh karena kasih dan penyertaan-Mu kami boleh menikmati hari ini. Oleh karena itu, ya Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan ketika di pagi hari ini kami bersama akan mendengarkan pewartaan sabda Tuhan. Kami meyakini atas pertolongan Tuhan melalui karya Roh Kudus kami dimampukan tidak hanya menikmati sabda, namun sungguh diberi kekuatan mewujud nyatakan dalam keseharian kami. Dengan penuh rasa syukur kami akan sambut pewartaan sabda-Mu karena kami memohonnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, bacaan kita terambil dari Ibrani pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai dengan 13. Saya akan membacakannya bagi sahabat Petra yang demikian. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai suatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah demikian firman-Nya bahwa Engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tetap tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka, demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku, dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka.
Oleh karena itu, ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru. Ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Demikian sabda di hari ini. Disebut berbahagia kita semua yang mendengar, rasakan, dan dilakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana kabar di pagi hari ini? Kiranya dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Oh iya, ini masih suasana Natal, ini tanggal 26 Desember. Maka saya mengucapkan dululah selamat Natal dan menyambut tahun baru 2024. Kiranya damai sukacita Natal senantiasa ada pada Bapak, Ibu, saudari dan saudara semua dimanapun sahabat Petra berada. Amin nggih, amin. Ya, karena harusnya ini temanya masih berkaitan dengan Natal, tetapi saya diberi bahan sudah sampai Ibrani 8 ayat 1 sampai dengan 13 dengan tema pemerenungan Tuhan Yesus menjadi perjanjian baru. Tapi tidak jadi persoalan, mari kita renungkan bersama. Saya ingin mengawalnya begini, sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan. Soal menepati janji, soal ketika kita sudah mengadakan janji, berarti kan ada dua belah pihak ya gitu. Antara misalnya saya janji dengan Bapak Ibu, besok saya traktir soto loh Ibu, Bapak, saudari-saudara setelah acara kebaktian misalnya jam 8, berarti nanti jam setengah 10 kita siap untuk nyoto bersama kan gitu. Saya sudah berjanji karena ini adalah hari ulang tahun saya misalnya, besok itu adalah hari ulang tahun saya, maka besok setelah ibadah akan kita makan soto bersama. Saya siap untuk membiayai semua. Wah, itu kan lo diwartakan kan menyenangkan itu. Wah, besok mungkin yang datang ibadah lebih banyak karena mau makan-makan juga. Nah, tiba waktunya setelah ibadah dan kemudian begitu selesai, jemaat kan ingat tentang janji yang saya sampaikan bahwa setelah ibadah akan makan bersama soto. Tetapi ditunggu-tunggu 5 menit, 10 menit, bubar ini. Loh kok nggak ada soto ini Pak Pendeta, lupa atau bagaimana ini? Nah, tiba waktunya sampai sudah pulang begitu, dan akhirnya selesai saya selamat dan mengucapkan selamat, Tuhan Yesus memberkati. Semua sudah salaman dengan saya menyampaikan selamat, Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu, selamat Tuhan Yesus memberkati. Wah begitu, pokoknya semua sudah. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat Petra, pasti akan ada pertanyaan yang besar, dan itu akan mengurangi kepercayaan kepada saya karena saya ternyata tukang bohong, tidak menepati janji. Katanya mau ada soto, ini mana Pak Pendeta, cuman omdo saja. Pak Pendeta tipu, hapus. Padahal saya tadi dari rumah belum sarapan mau ibadah ini. Harapannya adalah nanti setelah ibadah kan sarapan dengan Pak Pendeta, didoakan bersama-sama, luar biasa. Tapi kenapa Pak Pendeta kok lupain omdo saja ini? Aduh, ini gimana ini? Pasti semua akan begitu, dan saya akan kemudian tidak dipercaya omongan saya karena saya hanya omong doang, berjanji di muka umum gitu, tapi tidak menepatinya. Wah, tentu ini akan jadi persoalan soal kepercayaan, dan omongan saya kemudian tidak akan dipercaya. Saya kemudian bisa saja dicap pendeta omdu gitu, pendeta omong doang gitu. Wah, sangat menyakitkan sekali. Nah, oleh sebab itu sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, di era sekarang kan, apalagi ini mau pemilu kan itu. Nah, banyak yang omdo juga, nanti bisa sangat mungkin gitu, omong doang, janji-janji tetapi tidak menepati obral janji dengan sesuatu yang manis. Dan sangat mungkin kalau dalam bahasa Jawanya akan terjadi yang namanya apus-apus, dan sangat mungkin akan kena tipu kan begitu.
Nah, ini akan sangat berbahaya sekali, dan trust soal kepercayaan menjadi bagian yang penting, kan begitu. Apa jadinya kalau kita hidup tidak saling percaya? Nah, sudah, ini akan jadi persoalan yang besar kalau di antara kita tidak ada yang saling percaya. Sudah dijamin akan terjadi kekacauan. Rakyat tidak percaya pada pemerintah, pemerintah tidak percaya kepada rakyatnya, pendeta tidak percaya pada jemaat, jemaat tidak percaya kepada pendetanya, atau kita tidak percaya pada suami, suami tidak percaya pada istri, begitu sebaliknya kepada anak, anak tidak percaya pada orang tua. Nah, ini kan akan menjadi kekacauan yang sangat luar biasa karena persoalan tidak menepati janji. Nah, oleh sebab itu dalam Ibrani menarik, sahabat Petra yang terkasih, kalau kita tarik begitu dan kita renung-renungkan. Ibrani menyampaikan konsep yang sangat unik sekali di antara kitab-kitab yang lain gitu, surat-surat yang lain pula. Apa menariknya? Menariknya adalah janji tentang keselamatan, janji tentang kesetiaan Allah, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan itu dinyatakan dalam karya Yesus yang di sana digambarkan sebagai imam agung. Luar biasa sekali menurut saya. Imam besar pada perjanjian baru gitu. Kenapa ini disampaikan? Ini sebetulnya untuk memori masa lalu berkaitan dengan bahwa seorang imam itu kan yang mempersembahkan korban, lalu dengan mempersembahkan korban itu ada ungkapan syukur umat sekaligus terima kasih umat karena Tuhan datang melawat dan memberikan berkatnya melalui imam itu. Dan imam besar juga berkaitan nanti masuk setahun sekali untuk juga menyampaikan permohonan untuk penghapusan dosa, dan imam besar menjadi simbol pengantara bagaimana umat dengan Tuhan berrelasi dengan baik kembali, dipulihkan kembali. Tetapi sebetulnya imam besar itu yang digambarkan dalam perjanjian lama itu adalah gambaran bagaimana relasi itu akan dipulihkan. Yang penting adalah bagaimana manusia atau umat itu bisa kembali berrelasi dengan Allah secara benar, secara baik, dan merasakan curahan berkat Allah itu dengan sungguh luar biasa. Nah, itu kan gambaran gitu. Tetapi Ibrani menarik sekali bahwa Yesus adalah imam besar itu sendiri, pengantar itu sendiri yang kemudian rela berkorban. Maka dalam peristiwa Natal sebetulnya kita juga disegarkan ketika kita dalam masih suasana Natal ini bahwa kehadiran Yesus itu untuk menggenapi janji Allah, menggenapi segala sesuatu yang Tuhan sudah sampaikan, tidak omdo, tidak hapus-hapus, apalagi tipu-tipu, enggak. Maka digambarkan dalam Ibrani 8 itu imam besar pada perjanjian baru. Perjanjian baru yang seperti apa? Perjanjian baru yang dinyatakan bagaimana kemudian Allah sungguh-sungguh mengasihi kehidupan manusia dengan adanya pengorbanan Kristus yang digambarkan di sana sebagai imam besar kita yang rela berkorban sendiri itu, menjadi pengantara yang sempurna untuk manusia bisa melihat bagaimana besar dan kemuliaan Allah itu dinyatakan. Dengan gamblang bagaimana manusia bisa berelasi kembali dengan Allah, dipulihkan kembali, dan itulah pengantara sejati kita di dalam Tuhan Yesus Kristus yang di sana oleh Ibrani konsep yang disampaikan adalah imam besar perjanjian baru. Karena perjanjian yang lama itu tidak sempurna adanya, maka Yesus menyempurnakan dalam kerangka supaya manusia sungguh-sungguh bisa merasakan bagaimana cinta kasih kebaikan Allah yang dinyatakan. Maka inilah perjanjian yang sungguh digenapi oleh Tuhan. Maka ini juga bersifat universal kepada dunia. Yesus imam besar dunia yang menghantar untuk kemudian menemukan kembali relasi yang benar antara umat manusia dengan Tuhan. Ini luar biasa sekali. Maka mereka tidak perlu kemudian mempersembahkan korban tiap tahun lagi, tidak perlu, karena
sekarang Yesus telah hadir dan menjadi pengantara sejati bagi manusia untuk bisa berelasi dengan Tuhan secara benar adanya. Maka sesama saudara di sana dikatakan baik yang ini kan, sebab ini untuk semua, di ayat yang 11 itu kan jelas, dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Loh, ini luar biasa sekali, karena karya Kristus itulah semua universal, memungkinkan untuk betul-betul bisa berelasi kembali dengan Allah secara benar, pemulihan terjadi, dan Tuhan berkenan mengampuni dan menghapus dosa kita. Nah, inilah yang hendak digambarkan oleh Ibrani. Menurut saya menarik sekali. Kita punya imam besar yang setiap saat kita tidak perlu nunggu perantara yang lain ya untuk berelasi dengan Tuhan. Cukup di dalam nama Yesus yang kita percaya itu kita bisa berelasi dengan Tuhan, dipulihkan, dan justru kita senantiasa bisa berada pada kondisi-kondisi yang sebetulnya sangat menguntungkan, karena kita punya akses yang sesungguhnya untuk dapat merasakan kasih dan kemurahan Allah. Maka di Ibrani ini menurut saya tuh digambarkan dengan jelas arti kedatangan Tuhan Yesus ke dunia, dan justru memperbarui dan justru menggenapi janji keselamatan yang diberikan Tuhan bagi manusia, sehingga dengan karya Yesus yang menjadi imam besar itu, manusia memperoleh jaminan keselamatan, relasi yang rusak itu dipulihkan, sehingga membawa manusia datang dan mengenal Allah secara pribadi. Siapapun itu, universal, tidak memandang siapa kita, sejelek apapun kita, berdosa seperti apapun, selama kita di dalam Yesus penuh yakin percaya, maka kita diberi kesempatan untuk mencipta ulang diri kita agar kita dipulihkan segambar serupa dengan Allah kembali. Maka sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, melalui bacaan Ibrani 8 ayat 1-13 ini kita sungguh disegarkan. Jangan ragu-ragu untuk kita percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus menjadi pengantara sejati kita untuk kita bisa merasakan kasih dan kemurahan Allah, sehingga dengan kasih kemurahan Allah yang tidak bohong itu, tidak pura-pura itu, yang selalu menepati janji itu, minimal kita menjadi pribadi yang mari ketika kita sudah berjanji kita menepati, karena itu watak dari pemulihan. Tuhan pun demikian. Mari kita menjadi pribadi yang tidak hapus-hapus, tidak omdo, tetapi mari menjadi pribadi yang sungguh menepati janji-janji kita, dan antara perkataan dan perilaku sejalan begitu, sehingga justru melalui sikap integritas, kejujuran, kasih sayang yang kita berikan menjadi kesaksian yang nyata bahwa kita menjadi pribadi-pribadi yang telah dipulihkan, relasi yang telah disegarkan kembali karena karya Kristus sebagai imam besar perjanjian baru, keselamatan yang nyata yang diberikan bagi umat manusia. Selamat merayakan Natal, selamat melaksanakan dan beraktivitas di hari ini. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih, dan mari kita berdoa sejenak. Terima kasih Tuhan untuk sabdamu di pagi ini. Terima kasih untuk karya agungmu Tuhan Yesus sebagai imam besar yang mengantar kami untuk dipulihkan, diselamatkan, dan beroleh pengampunan. Dengan demikian kiranya kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih jujur, punya integritas, dan mewujud nyatakan kasih Allah dalam keseharian kami. Inilah doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi sahabat Petra yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.